Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata puasa di dalam bahasa Arab itu ada beberapa arti. Memang terambil dari kata soma, yasumu, sauman, wasiyaman. Perbedaannya antara di saum dan siam. Siam artinya puasa juga, yang mana berarti puasa menurut secara syariat. Di Al-Quran hanya 8 kali disebut. Adapun saum disebut hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Siam adalah puasa menurut syariat yang ditentukan agar tidak memakan makanan pada waktunya dan tidak meminum pada waktunya, serta tidak melakukan hal-hal yang dilanggar pada waktunya. Sedangkan saum adalah menahan diri dari segala perbuatan yang mengkondisikan aktivitas fisik kita. Saum lebih bersifat adalah menahan diri dari gangguan dari tangan bahkan pandangan. Yang kita fokuskan kali ini adalah bagaimana kita menahan lisan kita dari apa yang disebut dengan saum. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Sayyidah Maryam ketika Allah meminta kepada Sayyidah Maryam untuk menahan lisannya dalam berbicara. Di dalam Al-Quran dikatakan wa kuli washrobi wa qarri ainan. Makanlah, washrobi, minumlah, wa qarri ainan, tenangkanlah matamu. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Apabila kamu bertemu dengan seseorang, fakuli, maka katakanlah, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku nazar kepada Allah, kepada Rahman yang memiliki kasih sayang, sauman, agar berpuasa. Puasa seperti apa? Al-Quran kemudian menjelaskan, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia dalam 1 hari. Bahkan diceritakan di dalam saat itu, ketika Sayyidah Maryam didatangi oleh beberapa kaum itu mempertanyakan bagaimana kok dia bisa berbuat seperti ini. Seorang kaum itu bertanya kepada Maryam, ya ukhta Harun, makana abuki mra'a su'in wa makanat ummuki baghiya. Wahai anak dari keluarga Harun, putri dari keluarga Harun, saudara dari Harun, ayahmu itu tidak berbuat buruk, bukan orang yang jahat. Bahkan ibumu adalah bukan seorang penzina. Kenapa kamu mendapatkan ini seorang anak yang tanpa ayah? Kemudian Sayyidah Maryam fa'asyarat ilaihi. Sayyidah Maryam mengisyaratkan bayi. Seorang kaum itu heran ketika dia mengisyaratkan jawabannya ada di bayi. Faqulu, dia kemudian menjawab, wa kaifa nukallimu man fil mahdi sobiyya. Bagaimana aku akan mengajak bicara kepada orang yang masih berada di kandungan. Kemudian Nabi Isa ketika diragukan untuk dijawab, kemudian Nabi Isa menjawab, qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyan, Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani, kemudian Allah menjadikanku mubarakan aina ma kuntu, di mana aku berada. Wa usani, kemudian Allah mewasiatkanku kepadaku bis salati waz zakati ma dumtu hayya, disuruh untuk melakukan salat dan zakat selama aku hidup. Nah, sahabat muslim, menurut para sufi, karena Sayyidah Maryam itu menahan pembicaraannya, Allah memberikan izin bayi yang bernama Nabi Isa bisa berbicara. Ini adalah satu isyarat. Jika kita menahan lisan kita, Allah akan memperdengarkan suara hati nurani kita kepada kita untuk mengajak bicara kepada hal-hal kebaikan. Oleh karena itu, di dalam pesan puasa ini, marilah kita jaga lisan kita. Apa yang harus kita jaga di dalam bulan Ramadan? Berapa banyak orang konflik hanya karena lisan.
Berapa banyak orang konflik hanya karena tidak bisa menahan pembicaraan. Rumah tangga bentrok itu hanya karena masing-masing tidak ada yang ingin mendengarkan, tapi semua hanya ingin berbicara. Organisasi eksekutif muda diajarkan bagaimana cara bicara yang baik, tapi tidak diajarkan bagaimana cara mendengarkan yang baik. Oleh karena itu, marilah kita ambil dari pelajaran puasa agar kita bisa menahan diri melakukan pembicaraan di saat waktu yang tepat. Sampai di sini dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.